Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sapitri dari kelas 8E. Saya akan mempresentasikan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat kita lihat dari beberapa aspek, diantaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. A. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni budaya dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian dari mereka menganut kepercayaan Kavitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci yang bernama Weda. Adapun agama Hindu dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kavitaya adalah sebuah kepercayaan yang menyembah Sang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. 5. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, berlayar, ataupun menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. E. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 2. Masuknya Islam ke Indonesia. A. Perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. 1. Letak geografis yang strategis. 2. Kesuburan tanahnya. 3. Masyarakat Indonesia terkenal ramah tamah. B. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para saudagar-saudagar Muslim mempunyai status sosial yang unggul daripada masyarakat pribumi. Hal ini berakibat banyak bangsawan-bangsawan yang menikahkan putri-putri mereka dengan para saudagar-saudagar Muslim. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana menurut Kyai Haji Salah Mahfudz. Model pembelajaran tersebut dinamakan dengan halaqoh. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijagat adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. E. Tasawuf. Tasawuf yaitu mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. E. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. 3. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A.
Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut. 1. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. B. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Teori Persia didasarkan banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. 2. Kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi. 3. Penggunaan istilah bahasa Persai dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jabar, jer, fathah, domah, kasroh. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. 2. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, Eropa. 3. Adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertulisan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. D. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Muljana H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. 4. Corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.